Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana fursah lina lis-sa'adah bi iqamatis salatil zuhri jamaah sa'adatan abadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ma'budu siwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syariatil islamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-jaibil gharrain ya amma ba'd. Seraya membacakan puji dan syukur atas seluruh anugerah yang Allah berikan pada kita semuanya. Tentunya selayaknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, saudara-saudara yang mulia, yang pada kesempatan hari ini Allah takdirkan kita semua bisa bersama-sama salat zuhur berjamaah di masjid di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Jabar ini. Adalah anugerah yang tak terhingga, dan terkadang kita pun tidak bermimpi bisa bersama-sama sholat di tempat yang mulia ini. Pasca kita melaksanakan Ramadan sebulan penuh. 1 bulan merupakan hari-hari, waktu-waktu kita ditempa dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Siangnya kita dilatih, malamnya kita dilatih, secara ruhaniyah kita dilatih, kemudian secara muamalah bersosial dengan seluruh masyarakat kita juga dilatih. Maka sempurnalah pelatihan kita, madrasah kasih sayang Allah yang diberikan pada kita untuk melatih diri kita, melatih kekuatan lahir dan batin. Ya, di satu sisi kita bahagia karena bertemu dengan Idul Fitri. Sekarang sudah bulan Syawal, semuanya penuh dengan kebahagiaan. Tetapi sebagai mengingatkan saja, pasca kita dilatih, kemudian bertemu dengan bulan Syawal, ada sebuah riwayat yang tentunya akan menjadi pegangan kita. Pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berkhutbah. Tatkala akan naik ke mimbar, maka tiba-tiba pada tangga yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan amin. Pada tangga yang kedua, maka beliau pun mengucapkan amin. Pada tangga yang ketiga juga beliau mengucapkan amin. Selesai itu, maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ya Rasulullah, sami'naka amin salasa marrat. Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau mengucapkan kalimat amin 3 kali. Tangga pertama, kedua dan ketiga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan pada sahabatnya. Kalau bahasa kita, para sahabat, dengarkanlah baik-baik. Tatkala aku melangkah pada tangga yang pertama, maka ja'ani Jibril, datanglah malaikat Jibril kepadaku. Kemudian beliau menyampaikan, pada tangga yang pertama
beliau menyatakan, "Syaki'a abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yukfar lah." Yang pertama, beliau sampaikan, celakalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi orang itu melewati Ramadan begitu saja, dan puncaknya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Rasul mengaminkan doa itu, mengaminkan pernyataan itu. Bisa kita bayangkan, ini adalah peringatan keras bagi kita. Selama sebulan penuh kita harus menjaga, dan jangan-jangan kita ini tidak mendapatkan ampunan Allah selama 1 bulan. Padahal selama sebulan itu dibuka pintu lebar maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Amalia sekecil apapun Allah lipat gandakan. Tapi yang terpenting adalah mari kita jaga ketuntasan pelatihan kita di bulan Ramadan, jangan sampai ternodai lagi. Karena tadi orang yang bertemu bulan Ramadan dia berlenggang begitu saja, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini perlu jadi telahan kita. Mudah-mudahan kita terus berharap selama Id, pasca Idul Fitri, dan di bulan Syawal ini kita menjaga nilai-nilai di bulan Ramadan, baik secara rohania maupun secara jasmania. Karena tadi kalau dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka Rasul pun menyatakan amin, artinya celaka tatkala kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Oleh karena itu kita teruslah berharap kepada Allah, karena kita yakin sebesar apapun dosa kita, asalkan kita terus secara istiqomah memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian tatkala Rasul melangkahkan pada tangga yang kedua, pada saat melangkah pada tangga yang kedua, maka malaikat menyampaikan lagi, "Syakiya abdun," celakalah seseorang tatkala adraka walidayhi, dia masih memiliki ayah bundanya, au ahaduhuma, atau salah satunya. Lengkap sudah kalau kita masih ada ayah bunda kita, bahagia sekali. Atau masih ada ayah, atau salah satunya masih ada ibu. Tetapi pernyataan itu dilanjutkan dengan begini, adraka walidayhi, dia masih ada ayah bundanya, tetapi tidak menjadikan walam yudkhilhu al jannah, tidak menjadikan keberadaan ayah bundanya dia menjadi ahli surga. Ini adalah sebuah catatan bagi kita dan peringatan terus. Adanya kita, sudah hebat kita, meraih gelar tertinggi, menjadi orang terkenal, menjadi orang hebat, menjadi orang kaya. Kata orang adalah kita termasuk orang-orang sukses. Ingatlah, kesuksesan kita semua sebenarnya ada linangan air mata seseorang tatkala kita tidur nyenyak. Ayah bunda kita bangun di malam hari, dia berdoa untuk anak-anaknya yang tercinta. Terkadang kita tidak merasakan tetesan air matanya mereka. Dia selalu berdoa, "Ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah. Kalau aku tidak punya harta, biarkanlah anak-anak kami dia dimuliakan dengan hartanya, dimuliakan dengan ilmunya." Terus dan terus berdoa seperti itu. Bahagialah masih ada ayah bunda. Kalau sudah tidak ada, maka teruslah kita berbakti pada keluarga, pada adiknya atau paman kita,
atau bibi kita. Dan kita menyambungkan silaturahmi sahabat-sahabat ayah bunda kita. Kalau masih ada, pintu surga ada di telapak kaki bunda kita. Ini yang menjadi passwordnya, kata kunci bagi kita seorang laki-laki apalagi. Sebab ridallah mualakun biridul walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya ayah bunda kita. Mari kita rawat ayah bunda kita yang masih ada. Mari kita berusaha berbakti semaksimal mungkin. Karena yakinlah di telapak kaki ayah bunda kita surga itu berada. Maksudnya apa? Keridhaan mereka. Hati-hati sukses kita, jangan tumbuh menjadi kesombongan sehingga ayah bunda kita tidak dirawat dengan baik. Bersyukurlah yang masih ada. Yang sudah tidak ada, kita doakan terus. Paling tidak mengucapkan Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah aku, ayah bundaku, sebagaimana mereka kasih sayang pada aku pada saat kami semua waktu kecil. Nikmatilah keberadaan ayah bunda kita. Kalau belum, segera dekap dan peluk kehangatan ayah bunda kita. Di sana keridhaan selalu terikat pada diri kita. Yang ketiga, pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melangkahkan pada tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan kalimat amin. Apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasul? Beliau menyatakan, syakiyaman, celakalah orang yang pada saat, kalau tadi adalah bertemu dengan bulan Ramadan, yang kedua adalah keberadaan ayah bunda kita tidak kita jadikan wasilah supaya kita menjadi ahli surga karena ridhonya ayah bunda kita. Yang ketiga adalah ya Rasul, tatkala idza dzukirta, tatkala disebut nama engkau ya Rasulullah, pada saat disebut baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu falam yusalli alaihi, maka dia tidak mengucapkan salawat dan salam. Maka celakalah orang tatkala disebut nama baginda alam tetapi dia tidak mengucapkan salawat dan salam, maka termasuk doa pernyataan yang diaminkan Rasul. Termasuk celakalah orang yang tidak mengucapkan salawat tadi. Ini sebagai catatan bagi kita saja dan menjadi motivasi kita. Mari kita sama-sama di bulan Syawal ini kita terus cerahkan lagi. Kita tingkatkan ketakwaan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam ibadah, baik mahdo maupun ghair mahdo. Kullu halin, kullu saatin, kullu waktin, kullu harakatin, gerakan kita, harta kita, ilmu kita, apa saja yang kita miliki, mari kita jadikan menjadi nilai-nilai ibadah. Jangan pernah menganggap kecil nilai-nilai ibadah, tetapi mari kita beristiqomah. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini di Masjid Al-Jabar ini kita semua bisa bertemu di tempat mulia ini. Semoga saja kita dipertemukan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan salehah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi nilai bekal bagi kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawil sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.